Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang langsung dipimpin oleh Dr. Dede Yusuf. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Ketua KPU RI yang sudah berkenan hadir langsung serta anggota. Yang saya hormati Ketua Bawaslu serta anggota. Yang saya hormati DKPP beserta anggota dan semua tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kami mohon maaf karena tadi terlambat. Kemudian kami juga menyampaikan salam hormat dari Bapak Menteri dan Pak Wamen. Sebenarnya berkenan beliau hadir, tapi hari ini posisi masih berada di Magelang. Kami bagi-bagi tugas, Pak. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, berdasarkan surat dari Wakil Ketua DPR RI terkait dengan rapat kerja dan rapat dengar pendapat tentang persiapan penyelenggaraan pemilihan ulang untuk pilkada gubernur dan bupati wali kota pada tingkat pemilihan PSU maupun pemilihan ulang yang akan diselenggarakan di beberapa daerah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ditugaskan oleh Pak Menteri dan Pak Sekjen. Beberapa dirjen juga sedang melaksanakan tugas di Magelang, sehingga atas izin Pak Menteri kami dapat menyampaikan beberapa hal yang menurut kami substansif dan juga penting dalam penyelenggaraan pemilu gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia. Pertama-tama kami juga menyampaikan apresiasi atas semua kerja keras dari kita semua. Kami sudah melewati salah satu tahapan yang penting untuk pemilu serentak se-Indonesia dan sudah mendapatkan hasil pemilu kada untuk gubernur, bupati dan wali kota, dan saat ini sekitar 503 kepala daerah sedang melaksanakan tugas, dan yang sisanya mungkin pada tahapan ini ada beberapa yang sudah diputuskan oleh hasil putusan MK kemarin. Ada catatan dari kami terkait dengan Gubernur Papua Pegunungan dan Gubernur Babel. Mungkin juga sekiranya kami mohon Bapak Ketua KPU nanti bisa didorong proses persiapan pelantikan untuk dilantik oleh Bapak Presiden secara untuk 2 gubernur dan juga untuk beberapa kepala daerah yang disiapkan. Ini juga akan kami dorong terus sehingga kami terus mengefisiensi semua proses-proses ini dalam pelaksanaannya. Terkait dengan sisa pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wali kota di sejumlah daerah sebagaimana yang sudah dilaporkan oleh Ketua KPU, itu tentunya pasti terkait dengan penyelenggaraan itu pasti akan membutuhkan dana. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kami sampaikan terkait dengan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 166 Ayat 1 mengamanatkan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kami laporkan bahwa Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Bapak Menteri, sudah menugaskan kami dan Pak Sekjen dan beberapa jajaran untuk melaksanakan koordinasi kerja dengan sejumlah daerah yang akan melaksanakan pemilihan ulang. Data daerah yang akan melaksanakan pemilihan ulang sebagaimana yang sudah dilaporkan oleh Ketua KPU dan Bawaslu, pemungutan suara ulang dan rekapitulasi ulang surat suara pemilihan kepala daerah tahun 2024 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK sebagaimana yang sudah dilaporkan pada catatan kami di Kementerian Dalam Negeri
Saya langsung saja ke substansi. Dari 24 daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU dapat dikelompokkan sesuai dengan kesiapan dan kemampuan pendanaan sebagaimana yang sudah kami koordinasikan dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, daerah yang sanggup untuk pelaksanaannya atau memiliki dana itu ada sekitar 8 daerah, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetang, Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Banggai. Sedangkan daerah yang tidak sanggup atau masih membutuhkan kebutuhan atau bantuan dana, baik dari provinsi maupun APBN, terdapat ada 16 daerah, yaitu Provinsi Papua, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi itu dari Ketua KPU. Kemudian Kabupaten Kepulauan Talaut, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Tali Abu, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Baufen, Digul atau Papua Selatan, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Perigi Mautong, Kabupaten Banjarbaru, Kota Palopo, dan Kota Sabang, plus 2 kota yang kota kosongnya dimenangkan, yaitu Kabupaten Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Kami sudah follow up dan tindak lanjuti terkait 2 kabupaten ini. Memang sampai dengan sekarang setelah pembahasan kami beberapa waktu dengan DPR itu memang mereka masih membutuhkan pembiayaan tambahan. Sudah dikoordinasikan dengan provinsi juga, namun masih membutuhkan pembiayaan. Terkait dengan beberapa kabupaten yang tidak sanggup. Izin pimpinan, ini nggak ada dibagi ke kita ya? Bahannya? Bahannya ada dikasih ke kita nggak, Bu? Ada, Pak. Nanti di ini. Ada sama siapa, Bu? Sudah di. Tadi sudah. Sudah, silakan pimpinan. Tadi sudah di-share, tapi nggak apa-apa. Coba dicek lagi nanti sekretariat, di-share kepada kawan-kawan. Dikirim lagi. Siap, kami bisa lanjutkan. Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan namun belum sesuai kebutuhan pendanaan PSU dalam APBD tahun anggaran 2025, Kemendagri akan mendorong, dan memang saat ini sudah kami koordinasikan juga sama-sama dengan KPU, dan sedang mendorong agar pemerintah daerah melakukan penyesuaian melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD tahun 2025 dan penyampaian kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2025. Kemendagri juga akan mengusulkan agar pemerintah daerah dapat memenuhi penganggaran kebutuhan pendanaan PSU dalam APBD tahun 2025 melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja APBD sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Namun kendala yang kami hadapi di daerah memang karena kepala daerahnya juga baru terpilih. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga dapat kami sampaikan, sebenarnya Pak Mendagri dan kami semua sudah sementara lagi mendorong, kemudian mencarikan mekanisme yang tepat untuk pemerintah daerah itu bisa menyiapkan dana tambahan untuk pilkada ulang yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan hasil koordinasi kami di daerah, memang banyak keluhan dari daerah, lebih khusus karena mereka masih menunggu dukungan APBN sebenarnya. Karena di provinsi pun sampai dengan saat ini mereka masih melakukan penyesuaian.
kami mohon dukungan dari DPR RI juga, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah-daerah yang sampai dengan saat ini minim untuk pelaksanaan pemilihan pilkada ulang. Tapi pada prinsipnya bahwa Kementerian Dalam Negeri sangat dan akan mendukung semua proses. Kami akan mendorong pemerintah daerah memaksimalkan, mengefisiensi, kemudian memprioritaskan mungkin dana-dana yang tidak digunakan untuk kepentingan yang lain, kiranya disiapkan di BTT APBD daerah supaya dapat terselenggara dengan baik. Kami sangat optimis beban anggaran yang sebenarnya pemilihan pilkada tahap awal secara serentak ini yang sesungguhnya sekiranya kami merasa berat, tapi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan memperhatikan rapat kami di siang hari ini, kami akan terus mendorong, kami akan melaporkan Pak Menteri agar supaya pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, kemudian bupati wali kota akan segera mendorong, memperhatikan agar supaya kebutuhan pembiayaan untuk pilkada bukan hanya untuk KPU dan Bawaslu tetapi untuk keamanan. Nah, ini juga sangat penting sehingga kami mohon dukungan dari DPR untuk bisa berkoordinasi juga dengan DPR daerah supaya memberikan dukungan dan kita bersama-sama untuk mendukung penyelenggaraan proses pemilu kada di tahun 2024. Ada satu catatan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini yang menurut kami penting. Kami juga akan mendorong Forkopimda daerah dalam hal menjaga keamanan, kemudian dalam pelaksanaan Idul Fitri dan seterusnya. Nah, ini kebetulan bertepatan dengan beberapa jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu akan bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan ulang di daerah. Mungkin itu demikian beberapa hal yang menurut kami menjadi catatan penting dari Kementerian Dalam Negeri untuk kita bersama-sama mendorong kemudian memberikan dukungan kepada pemerintah daerah supaya sesegera mungkin menyiapkan APBD-nya untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang masih tersisa. Dan catatan penting juga dari kami untuk 2 kabupaten yang dimenangkan oleh kota kosong, sekiranya kepada KPU mungkin bisa mensosialisasikan lagi kepada masyarakat supaya hal ini tidak terulang kembali lagi, supaya demokrasi kita bisa berjalan secara baik ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan dan dukungan kami juga terkait dengan data DP4 juga akan disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penyesuaian-penyesuaian. Demikian dapat kami sampaikan.